Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 24 Agustus 2025, jam 9 pagi. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini khusus yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 17 Agustus 2025 jam 6 sore sebesar Rp8.144.500, syukur sebesar Rp786.000, perpuluhan sebesar Rp510.000, dan sarana fisik sebesar Rp931.000. 2. Diberitahukan kepada jemaat bahwa setelah ibadah Minggu pagi ini ada penjualan makanan jadi dari jemaat GPM Betabara, Klasis Kota Ambon, bertempat di halaman Gereja Maranatha. Kami mohon partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat. Tuhan Yesus memberkati. 3. Ibadah anak remaja Klasis Kota Ambon dilaksanakan pada hari ini Minggu 24 Agustus 2025 jam 1 siang di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran anak SMTPI jenjang tanggung dan remaja serta para pengasuh dalam ibadah dimaksud. 4. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya J. Fabiat R. 5. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Immanuel. 6. Pembacaan Alkitab terjemahan baru 2 dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai ayat ke-22. 7. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, paduan suara Amadeus dan vokal grup The Bless. 8. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 130 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 9. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 150. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu keempat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 24 Agustus 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R. Rikumahu, MTH Ketua, dan Sekretaris Pendeta M. Takaria, MSI.
Selamat pagi jemaat, Shalom. Mari kita tabiskan ibadah di pagi ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, amin. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian nas pembimbing kita. Umat yang mengaku dosa, ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu.
Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Tuhan, kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, bahirilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oleh
Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Iringi Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat Allah wajibmu, dan turutlah serta. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam Iringilah Tuhan dalam terang, senantiasa hatimu, sedia lurus mendengar, menunjuk kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di Kita mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Amadeus. Disilahkan. Amadeus bersukacita bisa melayani umat Tuhan di dalam ibadah minggu di pagi hari ini. Lagu yang akan kami bawakan berjudul Where No One Stand Alone, dan lagu ini menceritakan tentang kerinduan akan kehidupan kekal di mana tidak ada lagi kesepian serta permintaan akan kehadiran dan dukungan Tuhan dalam kehidupan saat ini menghadapi momentum-momentum terberat dalam hidup kita. Semoga pujian ini menjadi berkat bagi kita semua yang beribadah di pagi hari ini. The New Amadeus, Where No One Stand Alone.
Saat ini ketua akan ada dalam pelayanan firman. Pembacaan Alkitab di saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4 pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-22. Kisah Para Rasul 4 pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-22. Namun sebelum ketong ada dalam pembacaan Alkitab, mari ketong berdoa dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 56. Jemaat ketong akan baca secara berbalasan. Beta baca ayat yang pertama, jemaat baca ayat yang genap. Mari ketong mulai. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang Saduki mendatangi mereka. Mereka menangkap kedua rasul itu dan mencebloskan mereka ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari tengah malam. Keesokan harinya para pemimpin, tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Jika kami sekarang harus diperiksa karena suara perbuatan baik kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, Yesus adalah batu karang yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka mengenali keduanya sebagai pengikut Yesus.
Setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersebar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Namun Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang itu tidak menemukan jalan untuk menghukum mereka, karena orang banyak memuliakan Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Merdeka untuk membangun demokrasi yang bertanggung jawab adalah tema pemberitaan firman yang menjadi aksentuasi di minggu ini. Tema ini jemaat sebenarnya mau mengarahkan kita untuk memaknai bahwa sebagai bangsa yang merdeka, itu bukan hanya berarti kita telah bebas dari penjajahan atau tekanan bangsa lain. Tetapi bahwa merdeka itu juga artinya bebas untuk hidup secara bertanggung jawab, membangun demokrasi sesuai nilai-nilai kebenaran. Nah, kalau dalam iman Kristen, merdeka berarti kita bebas dari dosa melalui Kristus. Tapi sebagai bangsa, merdeka berarti kita semua memiliki hak yang sama untuk berpendapat, untuk memilih dan dipilih, untuk berpartisipasi membangun bangsa dan negara ini, membangun demokrasi. Dan karena itu ada ruang yang diberikan kepada kita selaku rakyat untuk berpartisipasi membangun hidup bersama secara inklusif, berkeadilan, dan menghargai perbedaan. Sehingga terjadilah demokrasi yang sehat, di mana nilai-nilai kejujuran dan kebenaran, sikap yang saling menghormati, saling menghargai dikedepankan. Inilah jemaat yang dimaksudkan dengan demokrasi yang bertanggung jawab. Demokrasi di mana rakyat bermusyawarah untuk menyuarakan kebenaran, melakukan kebenaran, menyuarakan hal-hal yang baik, bukan kebencian. Bukan ego pribadi, tapi kepentingan bersama. Menghargai hukum dan etika, juga kasih yang menjadi pengikat. Belakangan ini kalau kita senantiasa mengikuti berita di media, maka kita akan mendapati gambaran bahwa demokrasi yang kita jalani dalam perjalanan bangsa saat ini atau dari waktu ke waktu masih belum bisa terwujud dengan baik. Sebab hal itu seringkali diwarnai dengan banyak kepentingan, baik kepentingan pribadi
kepentingan golongan, kepentingan politik, atau kepentingan pihak tertentu yang kadangkala mewarnai dinamika berbangsa dan bernegara. Ada juga yang disertai dengan kebohongan, bahkan marak praktek-praktek ketidakadilan. Saya yakin Ibu Bapak Saudara dan saya mengikutinya sama seperti yang juga saya seringkali lihat di media. Nah, hari ini kita membaca dari satu bagian Alkitab, Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22 yang ditetapkan oleh Gereja Protestan Maluku untuk menolong kita semua sebagai umat dan pelayan memahami prinsip yang bisa kita hidupi, terutama dalam membangun demokrasi yang bertanggung jawab. Kita akan belajar dari Petrus dan Yohanes, murid-murid Yesus Kristus yang hidup merdeka di dalam iman. Tapi mereka juga memberikan teladan tentang keberanian, tentang integritas dan tanggung jawab dalam menghadapi kekuasaan. Jemaat yang beta kasih dalam Tuhan, ada banyak pokok pikiran yang mengemuka dari teks ini yang bisa kita maknai. Tetapi saya kemukakan 3 bagi kita. Selebihnya Ibu Bapak bisa lihat itu dalam kita punya bacaan Alkitab. Pertama, dari teks ini kita bisa mendapati makna bahwa sebagai orang percaya kita harus berani teguh berdiri di atas kebenaran. Konteks langsung dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22 ini jemaat adalah tentang peristiwa penyembuhan seorang lumpuh oleh Petrus dan Yohanes di depan pintu gerbang Bait Allah. Bisa kita bandingkan di cerita Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Peristiwa ini lalu menarik perhatian publik, membangkitkan kekaguman serta kepercayaan terhadap para rasul ini. Sebab mereka adalah saksi kebangkitan Kristus. Tetapi itu tidak diakui oleh para pemimpin agama Yahudi. Mereka bereaksi sangat negatif karena pemberitaan tentang kebangkitan Kristus adalah bertentangan dengan keyakinan orang-orang Saduki yang menolak adanya ajaran tentang kebangkitan. Nah, kedua murid ini, Petrus dan Yohanes, kemudian diperhadapkan oleh mahkamah agama, penguasa politik dan agama pada waktu itu. Mereka ditangkap dan diancam untuk berhenti memberitakan Injil kepada siapapun dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dengan berani berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jemaat, kita lihat jawaban yang sungguh berani. Keberanian menyatakan kebenaran iman yang dimiliki. Dan itu adalah kemerdekaan sejati. Bebas dari rasa takut terhadap manusia. Apalagi itu menyangkut iman. Karena itu setia menyuarakan kebenaran Allah. Demokrasi yang sehat bukan sekedar siapa punya suara terbanyak, dia mayoritas. Bukan pula takut bersuara, tapi berani bersuara berlandaskan pada kebenaran, keadilan dan moralitas. Sebab demokrasi tanpa keberanian berdiri di atas kebenaran itu akan menjadi rapuh. Dalam konteks berbangsa, maka demokrasi yang bertanggung jawab hanya bisa tegak kalau rakyat dan pemimpin berani berkata benar.
menentang kejahatan dan ketidakadilan. Tanpa keberanian itu tidak akan pernah terwujud demokrasi yang baik. Tanpa keberanian moral, demokrasi bisa saja menjadi alat yang memperbudak rakyat serta tidak menjaga nilai-nilai kebenaran oleh karena dikalahkan kepentingan-kepentingan sesaat dan tertentu. Maka pesan pertama bagi kita di poin ini adalah bahwa sebagai seorang pengikut Kristus, jika kita ingin bangsa ini kuat, maka mari mulailah dari kita yang merdeka. Merdeka dari kebohongan, merdeka dari iri hati, merdeka dari ketidakjujuran, dari praktek ketidakadilan dan segala hal yang merupakan sifat-sifat kedagingan yang dirasa masih menghambat kemajuan dan kebaikan dalam kehidupan bersama kita di negara ini. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, dari pesan ini kita bisa lihat di ayat 13 sampai 17, kelanjutan dari tadi ayat 1 sampai 12 itu, bahwa demokrasi yang bertanggung jawab sebenarnya lahir dari satu saja, yaitu integritas. Ya, saya yakin Ibu Bapak dan saya tahu integritas. Integritas artinya kita punya kata itu satu dengan perbuatan, utuh, konsistensi antara nilai, perkataan dan tindakan. Dan inilah yang ditampilkan oleh para murid. Petrus dan Yohanes memperlihatkan integritas mereka sebagai pengikut dan murid-murid Yesus. Integritas mereka terlihat di mana, Ibu Bapak Saudara? Dari penggunaan kuasa yang Tuhan berikan dan percayakan kepada mereka. Petrus dan Yohanes menggunakan kuasa yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyembuhkan seorang lumpuh itu yang sudah 40 tahun tidak berdaya, tidak mengalami jamahan tangan siapapun 40 tahun di depan gerbang bait Allah. Nah, ini berbanding terbalik dengan kuasa yang digunakan oleh Mahkamah Agama Yahudi. Mereka pakai kuasa mereka justru untuk menindas. Petrus dan Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan, diinterogasi untuk suatu perbuatan baik yang mereka lakukan, mengangkat orang dari ketidakberdayaan. Nah, disinilah Ibu Bapak kita bisa melihat bahwa sebenarnya otoritas sejati itu bukan berasal dari jabatan kita, bukan berasal dari gelar kita, tapi dari integritas diri kita. Dan dalam kehidupan berbangsa, demokrasi yang sehat itu tidak hanya selalu bergantung pada sistem, tapi pada pelaku-pelaku demokrasi, rakyat, pemimpin, penyelenggara yang memiliki integritas dalam segala hal. Integritas, kejujuran, konsisten, komitmen pada kebenaran. Dan dengan integritas, demokrasi menjadi alat untuk keadilan, kesejahteraan, dan persatuan. Kalau kita baca di Amsal 11 ayat 3, Bapak Ibu, di situ dibilang, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dimusnahkan oleh kecurangan. Artinya, Bapak Ibu Saudara, tanpa integritas, tanpa kejujuran, sistem apapun yang dibangun akan runtuh. Dan integritas rakyat, para pemimpin adalah fondasi demokrasi yang benar. Integritas perlu kita punya. Sebab itu juga adalah bagian dari iman. Bukan hanya urusan moral duniawi, Bapak Ibu.
Seorang yang berintegritas adalah orang-orang yang mau berlaku jujur, tidak memalsukan kebenaran, baik di hadapan orang lain maupun pada saat tidak ada yang melihat. Konsisten apa yang dikatakan, selaras dengan apa yang dilakukan, memegang prinsip benar dan tidak mudah tergoda untuk berbuat curang meskipun ada kesempatan atau karena tekanan dari pimpinan dan dari pejabat punya otoritas tertinggi. Jadi integritas itu artinya kita tetap benar walaupun tidak ada yang mengawasi. Ini memang sesuatu yang gampang kita ucapkan, tapi kadangkala susah juga untuk kita lakukan. Namun firman Tuhan ini mengajak kita semua, ibu bapak, saudara dan saya, bahwa itu harus kita punya sebagai para pengikut Kristus. Dan itu harus kita wariskan kepada anak cucu generasi kita, nilai-nilai kejujuran, keadilan, kasih. Sebab mereka juga yang nanti akan menjadi generasi-generasi penerus berdemokrasi dalam kehidupan bangsa ini ke depan. Nah, mari kita teladankan itu sama seperti yang dilakukan oleh para murid Kristus. Yang ketiga, ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini memberi pesan juga bahwa tanggung jawab beriman dan kebangsaan yang kita bangun ini adalah taat kepada Allah di atas segalanya. Nah, itu di ayat 18 sampai 20 kita bisa lihat itu. Ketika para pemimpin agama melarang Petrus dan Yohanes untuk berbicara tentang Yesus, apa yang mereka katakan Bapak Ibu? Mereka bilang, kami tidak mungkin tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar. Maka silakan kamu putuskan sendiri saja, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Kalimat ini Bapak Ibu, Petrus dan Yohanes ini sebenarnya mau menggarisbawahi satu hal penting, bahwa siapapun dan apapun yang kita lakukan, termasuk dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik yang berlangsung untuk bangun kehidupan berbangsa dan bernegara, itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Nah, ini yang mereka ingatkan juga kepada mahkamah agama Yahudi. Silakan pilih saja, mau lebih taat kepada Allah ataukah kepada manusia. Dan Petrus serta Yohanes berani mengambil resiko demi kebenaran. Mereka lebih memilih taat kepada Allah di atas perintah manusia, meskipun ada ancaman datang dari otoritas tertinggi pada waktu itu. Ibu bapak saudara jemaat yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada poin ini iman yang sejati mendorong kita untuk terus bersaksi tentang apa yang telah kita alami bersama Kristus, dan hal ini tidak boleh kita diamkan. Gereja harus memegang prinsip ini. Ibu bapak saudara sebagai pelayan dan umat juga harus memegang prinsip ini. Kita taat kepada hukum negara, ya. Tapi jika ada aturan yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita memilih taat untuk Allah. Dan gereja bukan hanya menerima kebebasan berbicara, tapi juga menggunakan kebebasan itu untuk menyuarakan nilai-nilai kerajaan Allah, keadilan dan kejujuran. Jadi tanggung jawab iman dan kebangsaan berarti kita mau membangun bangsa ini di dalam dasar takut akan Tuhan. Taat pada hukum negara, ya, itu nomor satu.
tapi kesetiaan tertinggi kepada Allah dan kebenarannya itu yang paling terutama di dalam seluruh hidup kita. Ya, memang Bapak Ibu taat kepada Tuhan Allah ini berarti kita tidak akan selalu populer, Bapak Ibu, tidak. Sebab di zaman sekarang ini kalau kita taat kepada Allah itu bisa membuat kita berbeda. Ada yang bilang begitu, kalau kita jujur kita kurus. Tapi apakah begitu? Saya kira tidak. Ketaatan kepada Allah bisa buat kita berbeda. Mungkin juga ditolak, dikucilkan, mengalami penderitaan. Tapi iman yang sejati diuji dalam keberanian untuk memilih takut kepada Tuhan dengan segala konsekuensinya daripada takut kepada manusia. Nah, firman ini disampaikan untuk ibu bapak, saudara dan saya di minggu yang keempat bulan Agustus. Ketika kita memaknai kemerdekaan bangsa kita di bulan Agustus ini. Firman Tuhan ini menginspirasi kita untuk berani berdiri di atas kebenaran, hidup dengan integritas dan setia kepada Allah. Ini adalah komitmen iman Kristen yang secara berani namun arif perlu diberlakukan dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebab dengan demikian maka kita benar-benar merdeka membangun demokrasi yang bertanggung jawab demi kemuliaan nama Tuhan dan kesejahteraan bangsa ini. Tuhan mau kita melakukan hal itu, ibu bapak. Maka jadilah teladan dalam seluruh kehidupan kita, agar orang lain yang melihatnya pun turut memuliakan Tuhan, dan pengakuan bisa lahir dari mulut mereka. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya beroleh keselamatan selain dari nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari jemaat disilakan berdiri. Secara bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata begini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Vokal grup The Blessed disilahkan untuk bawa kidung pujiannya.
kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita.
Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Sekali lagi paduan suara Amadeus disilahkan untuk bawa kidung pujiannya. Kedua yang akan kami bawakan berjudul Jesus at the Center. Lagu ini mau mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, berpusatlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti ada tertulis, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. The New Amadeus, Jesus at the Center. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tenang dan kita ada dalam doa syafaat. Akan diakhiri bersama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, Tuhan penyelamat hidup yang sungguh mengasihi kami semua. Dalam kesadaran bahwa hidup yang kami nikmati hingga hari ini adalah bukti nyata betapa Tuhan mengasihi kami. Maka dengan kerendahan hati kami semua datang bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus tahu isi hati kami masing-masing, dan setiap pengucapan syukur serta pergumulan yang kami alami dalam hidup selaku pribadi, keluarga, rumah tangga, panggilan pelayanan, dan juga kehidupan bersama dengan orang lain. Kami menikmati begitu banyak berkat di pekan yang lalu, dan kini kami telah diperkenankan menjalani hidup di pekan yang baru. Kami berterima kasih, dan kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kami harus selalu menjalani hidup ini dengan baik. Karena hidup yang kami jalani terlampau mahal, kami memperolehnya dari kasih Tuhan semata-mata. Sebab itu biarlah seluruh persembahan syukur kami Tuhan terima. Seutuhnya hidup kami dalam segala keberadaan dan eksistensi mau terus kami persembahkan kepada Tuhan. Kami akan mewujud nyatakannya melalui cara-cara kami bekerja dengan rajin, mencari nafkah dengan jujur, meniti pendidikan dengan belajar keras dan takut Tuhan, melakoni pelayanan kami dengan setia dan penuh tanggung jawab. Demikianlah dalam segala hal ya Bapa, kami mau bersandar kepadamu. Sebab hanya dengan begitu kami akan terhindar dari perilaku yang ceroboh, yang bisa menyakiti diri kami sendiri, orang lain, juga alam lingkungan di sekitar kami. Kehadiran kami kiranya berdampak baik sebab kami tahu untuk jaga relasi dengan perkataan dan tindakan-tindakan kami yang berkualitas. Sebab itu kami memohon ya Bapa, biarlah di bulan yang baru yang Tuhan anugerahkan pada pekan keempat ini akan kami jalani dengan terhindar dari berbagai sakit, penyakit, ancaman, mara bahaya, malapetaka yang bisa juga mengganggu keselamatan hidup kami. Semua agenda pelayanan yang akan kami lakukan berkenan Tuhan menolong dan memberkati. Hari ini dengan penuh kerendahan hati kami mau memohon belas kasihan dan anugerah-Mu ya Bapa, bagi gereja Tuhan di seluruh dunia, dari tempat ini hingga ke ujung bumi. Tuhan yang telah memanggil semua gereja menjadi alat dalam tangan-Mu, menjadi terang dan garam. Dan tuntunlah kami sebagai gereja untuk tetap setia memberitakan Injil di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai tantangan. Kami percaya Tuhan menguatkan para pemimpin gereja, baik para pendeta, juga penatua, diaken, perangkat pelayan dan semua umat yang melayani, agar mereka bisa menjadi teladan dalam iman, dalam pengharapan dan kasih. Kami tidak hanya terjebak pada ritual, tapi kami mau sungguh-sungguh hidup menjadi alat kesaksian kasih Kristus dan hadir bagi mereka yang kecil, yang lemah, miskin, tersisih dan
menderita. Pagi ini kami bersyukur kepada Tuhan sebab di minggu ini pelaksanaan konsultasi studi gerejawi di Gereja Protestan Maluku mulai dibuka dan akan berlangsung hingga hari Jumat nanti di Klasis Pulau Ambon Utara Jemaat GPM Wayame. Kami memohon berkat penyertaan-Mu ya Tuhan bagi pelaksanaan konsultasi studi gerejawi sebagai forum di mana kami bisa mengkonsultasikan dan membicarakan berbagai hal terkait dengan materi-materi yang akan dibawa dan diputuskan bersama dalam persidangan sinode di tanggal 19 Oktober nanti. Maka kami percaya dalam tuntunan hikmat kuasa Roh Tuhan, Tuhan akan memberkati pelaksanaan KSG ini dengan baik sehingga bisa berlangsung dengan baik dan hasilnya juga akan terus digumuli hingga waktunya nanti diputuskan. Kami berdoa ya Allah bagi bangsa dan negara kami ini, sebab Tuhan yang menciptakan bangsa dan negara kami dalam keberagaman. Tuhan menuntun kami untuk terus hidup rukun, damai, saling menghargai. Sebab itu seluruh pemerintah kami doakan dari pusat hingga ke daerah. Berikanlah kepada semua pemimpin kami hikmat dan takut akan Tuhan, hati yang tulus untuk melayani rakyat, bukan untuk mencari keuntungan dan kepentingan diri atau golongan. Tuhan menjauhkan bangsa kami dari perpecahan, dari kerusuhan dan kepentingan-kepentingan sempit. Biarlah keadilan bisa terus ditegakkan, kesejahteraan rakyat ini semakin nyata, dan setiap warga negara bisa hidup bertanggung jawab membangun demokrasi yang baik. Kami yakin Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kami di bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, sumber kedamaian dalam dunia ini. Kami pun melihat begitu banyak peperangan dan permusuhan, krisis ekonomi, perubahan iklim, bencana alam, dan penderitaan yang menimpa banyak bangsa. Kami menyerahkan bangsa-bangsa dan daerah-daerah yang sedang mengalami perang supaya tangan kasih-Mu meredakan konflik, bisa menumbuhkan rekonsiliasi dan menghadirkan damai dalam kehidupan kami. Dan kami minta supaya Tuhan menolong mereka yang menjadi korban perang, bencana, mereka yang hidup di pengungsian, yang mengalami penderitaan karena ketidakadilan. Tuhan hiburkan, kuatkan, dan pulihkan mereka dalam kasih-Mu. Bagi jemaat di 21 jemaat dalam Klasis Kota Ambon, Tuhan berkenan memberkati setiap keluarga, orang tua, anak-anak, remaja, pemuda, lansia. Kami minta Tuhan terus menguatkan rumah tangga kami agar menjadi tempat kasih, damai, dan senantiasa diliputi sukacita. Sebab itu berkatilah rumah tangga kami dengan semua mata pencarian yang dikerjakan. Ada berkat yang masuk untuk kami melanjutkan kehidupan ini. Bila ada yang sakit, Tuhan berkenan pulihkan dengan tangan kasih Bapa. Jika ada yang berduka juga Tuhan menghiburkan dengan penghiburan sejati dari Roh-Mu. Yang bergumul dalam berbagai persoalan masalah di tempat pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan juga di medan-medan pelayanan. Bukalah jalan ya Bapa, supaya mereka juga tetap berpengharapan dan merasakan penyertaan-Mu yang ajaib. Kami berterima kasih untuk pertolongan Bapa bagi kehidupan Klasis GPM Kota Ambon
yang terus mewadahi 21 jemaat. Juga semua jemaat-jemaat yang ada di GPM, di 34 klasis, di 772 jemaat. Dalam manajemen kepemimpinan MPH Sinode, Tuhan berkenan memberkati juga para pimpinan klasis. Kami bersyukur atas kasih setia Bapak yang menolong, sehingga Bapak Sekretaris Klasis Kota Ambon telah menjadi berkat beberapa tahun di klasis ini. Dan ia telah mendapatkan lagi kepercayaan baru untuk menjadi Ketua Klasis Pulau Ambon Timur, yang sedianya serah terima akan berlangsung di minggu depan. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi hamba-Mu ini, dan tolonglah beliau untuk menjalani karya pelayanan di gereja dalam fungsi dan jabatan yang baru. Kami yakini sungguh berkat Tuhan tak tersembunyi untuk semua para pelayan di setiap level ketika kami menjalankan tugas pelayanan ini dengan baik, dengan program-program yang telah kami sepakati sebagai keputusan iman di sidang jemaat ataupun kebijakan-kebijakan yang kami ambil. Seluruh hidup ini kami taruh untuk-Mu, kehidupan anak-anak kami, remaja, pemuda, Engkau yang menaruh masa depan di tangan mereka. Tolonglah supaya mereka bertumbuh dalam iman dan tidak hanya dalam arus dunia, tapi berani hidup berbeda sebagai saksi Kristus. Maka berkati mereka ya Tuhan dalam seluruh pertumbuhan, masa depan, pekerjaan. Jadikan mereka generasi yang nanti membawa terang dan pengharapan bagi perjalanan ke depan. Semua kami yang telah ambil bagian dalam ibadah minggu di pagi hari ini sebagai pribadi, Tuhan mengenal isi hati kami dan tahu kerinduan, kesedihan, mungkin yang tidak dapat kami ungkapkan dengan kata-kata, tapi kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ajari kami untuk semakin setia kepada-Mu ya Tuhan, hidup sesuai firman-Mu yang telah kami dengarkan, berani berdiri di atas kebenaran, memiliki integritas dalam hidup ini, dan senantiasa menaruh Tuhan sebagai yang terutama, supaya kehadiran kami dimanapun bisa menjadi berkat. Atas semua yang telah kami lakukan dalam ibadah minggu pagi ini, dengan puji-pujian yang kami rangkaikan, dan semua yang telah mempersembahkannya bagi Tuhan, melalui jemaat, paduan suara dan vokal group, semua yang bertugas melakoni peran dan fungsi kami sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan baik, sampai kepada para tua agama, semua umat yang datang. Tuhan berkenan memberkati. Kami percaya Tuhan menjawab bukan selalu dengan apa yang kami inginkan, tapi dengan apa yang terbaik menurut kasih dan kehendak-Mu. Kami sampaikan syafaat ini bukan karena kami layak, tapi karena Tuhan Yesus yang sayang kami semua. Dalam Kristus Yesus Juru Selamat hidup kami, kami datang dan bersyukur bersama semua orang yang boleh mendengarkan akan pelaksanaan ibadah pagi ini melalui siaran langsung dari RRI Maluku. Tuhan memberkati kami semua. Kami akan mengakhiri syafaat ini dengan bersama-sama kami akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat disilakan berdiri. Tuhan ku, sungguhnya betapa
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin, amin, amin. Pada minggu pagi ini boleh berakhir. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua di perjalanan usbu yang baru ini.